Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mahdi Gerabakan Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Allah akan memberi solusi yang terbaik dalam segala persoalan yang kita hadapi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, boleh jadi teman kita, boleh jadi saudara kita, dan tentunya saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia yang baru saja menyelesaikan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji.
yang diperkirakan sekitar 3 juta kaum muslimin yang saat ini dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong ke negerinya masing-masing. Semoga mereka semua mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketika memberikan syariatnya, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu puasa, entah itu haji, di samping kaifiyahnya atau ritualnya atau ibadah yang dilaksanakannya, pasti di balik itu sangat luar biasa makna yang terkandung di dalam ibadah itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini kita ketengahkan apa di balik makna daripada manasik haji itu atau aplikasi ibadah haji di dalam kehidupan kita, sehingga baik yang melaksanakan ibadah haji atau yang belum melaksanakan ibadah haji bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengaplikasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam manasik haji itu ada 3 amalan yang harus dilakukan. Yang pertama jamaah sekalian, yakni yang dinamakan ihram. Ihram itu artinya berniat untuk haji, yang dimulai di miqat, yang pakaiannya jika laki-laki tidak boleh ada yang berjahit. Lalu setelah ihram berniat haji agar memperbanyak kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Maknanya apa jamaah sekalian dalam kehidupan kita? Sebelum melakukan manasik-manasik yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, di sini ditekankan di dalam kalimat talbiyah ini jamaah sekalian. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi ya Allah panggilanmu ya Allah. Lalu ditekankan jamaah sekalian, la syarikalak. Jangan sampai menjalankan kesyirikan. Jangan sampai dekat-dekat kepada kesyirikan. Ini jamaah sekalian. Artinya apa dalam kehidupan jamaah sekalian? Maknanya adalah kita kaum muslimin untuk mengawali berislam kita itu harus betul-betul kokoh akidahnya, lurus akidahnya, hanif akidahnya, tauhidnya. Ini jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena akidah ini kalau umpama bangunan itu kita umpamakan pondasinya jamaah sekalian. Ketika bangunan itu pondasinya kuat, dicor, dibetoneser, dipaku bumi yang kokoh, niscaya
bangunan itu seumpama di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 dia akan tidak tergoyahkan. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika pondasi itu sudah rapuh, sudah keropos, gak direken, lalu dia seakan-akan memperbanyak tingkatan rumahnya, atau kita istilahkan memperbanyak amalannya, kira-kira begitu. Tapi sama sekali di dalam pondasi, di dalam akidah yang rapuh, alamat jamaah sekalian, dibangunnya tingkat 2, tingkat 3, tingkat 5, alamat jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang dia akan ambil itu. Inilah jamaah sekalian yang bisa kita petik dalam kehidupan kita, makna daripada ikhram ini. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua yang dilakukan itu adalah tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai di Hajar Aswad, terus berputar orang yang haji atau umroh terus, dan itu bergantian terus dilakukan. Artinya apa jamaah sekalian? Sebagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, bumi, dan bintang-bintang di alam raya, galaksi, yang kita ini katanya hidup di galaksi Bima Sakti yang sudah luar biasa luasnya. Padahal menurut ilmu pengetahuan diperkirakan jamaah sekalian ada sekitar 170 miliar galaksi. Subhanallah, maha suci Allah. Dan semuanya juga begitu berputar jamaah sekalian. Sebagaimana kita punya dinamo, punya mesin berputar kalau kita kepingin bergerak. Itulah makna juga yang dicerminkan di dalam tawaf jamaah sekalian. Terus berputar dan fokus. Artinya istiqomah. Maknanya apa jamaah sekalian? Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam kebaikan, terus istiqomah, terus fokus dalam berlomba-lomba kebaikan sampai kita nanti menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga jamaah sekalian yang disebut sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang sejarahnya kita semua sudah mengetahui, sudah paham. Yang pada waktu itu Siti Hajar mencarikan Ismail yang kehausan karena kasih sayang seorang ibu sampai demikian luar biasanya ikhtiarnya. Tapi maknanya apa jamaah sekalian? Maknanya adalah kalau kita runtut dengan bahasa Bukit Sofa, Sofa itu artinya suci jamaah sekalian. Marwah itu artinya sempurna. Artinya kalau kita semua kepingin kesempurnaan, menjadi al-insanul kamil, manusia yang sempurna,
maka harus dimulai dari kesucian, baik suci zahirnya apalagi suci batinnya, untuk menuju ke sempurnaan. Dan kesempurnaan itu diantaranya adalah surga, jamaah sekalian. Ketika seseorang kepingin masuk surga, bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penduduk surga itu adalah yang berangkatnya dari kesucian, baik suci badannya maupun hatinya, yang tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Itulah sebagaimana yang digambarkan Al-Quran yang akan menempati surga itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang suci, irji'i, kembalilah, bali'o. Tapi harus disertai dengan kesucian, mutmainnah, yang akhirnya dimasukkan ke surga. Inilah jamaah sekalian diantara makna daripada sa'i. Lalu yang keempat jamaah sekalian, yang keempat yang dilakukan adalah wukuf. Wukuf berkumpul seluruhnya, yang sekitar 3 juta kaum muslimin itu. Dan ini tidak diwakilkan, tidak boleh diwakilkan. Dan inti daripada haji adalah wukuf ini, yang semuanya baik sehat, sakit, tua, muda harus berkumpul. Maknanya apa jamaah sekalian? Disinilah jamaah haji muhasabah, menghisap dirinya. Oleh karena itu kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti kamu dihisab. Artinya jamaah sekalian, Padang Mahsyar ini adalah miniatur dari Padang Arafah, ini adalah miniatur nanti ketika umat manusia mulai Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan di Padang Mahsyar ini, yang tidak dilihat wajahnya, yang tidak dinilai kulitnya, yang tidak dinilai bahasanya, negaranya, bahkan mazhabnya. Yang dinilai adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling prestasi, yang paling baik ketakwaannya. Inilah jamaah sekalian gambaran manusia yang akan dinilai adalah ketakwaannya, bukan jabatannya. Yang di Padang Arafah itu sama semuanya, baik presiden, bupati, dari profesi manapun sama. Itulah nanti yang dicerminkan di Padang Mahsyar nanti. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima jamaah sekalian, yang kelima yang diamalkan adalah melempar jumroh. Jumroh yang dilempar ada 3, jumrotul ula, jumrotul wusta, dan jumrotul aqabah. Sebagaimana sejarahnya kita semua sudah paham, yakni ketika Nabi Ibrahim lewat mimpi untuk disuruh oleh Allah menyembelih Ismail, lalu dilaksanakan dan sempat digoda oleh setan 3 kali. Oleh karena itu ada 3 tugu. Tapi maknanya apa jamaah sekalian? Maknanya adalah yang dilakukan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail adalah ketika Allah memerintahkan, yang penting taat. Ini jamaah sekalian, yang penting kita taati. Ketika seseorang itu taat, istiqomah, secara sunnatullah pasti digoda.
pasti dicoba. Baik itu cobaan dari jin maupun manusia, minal jinnati wan nas. Boleh jadi dari keluarganya, boleh jadi dari tetangganya, boleh jadi dari masyarakat sekitarnya. Ketika orang-orang itu taat dan istiqomah menjalankan kebenaran. Tapi ketika dia sabar sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah akan memberi balasan. Allah akan memberi kejutan. Dan itu sunnatullah berlaku kepada kita semuanya. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yang dilakukan adalah tahallul. Tahallul itu memotong rambut minimal 3 helai. Yang maksudnya sudah halal, sudah beres, sudah selesai ketika amalan-amalan yang pertama mulai ikhram dan selanjutnya tadi sudah dilaksanakan. Maknanya apa jamaah sekalian? Sebagaimana kehidupan kita, ketika akidah kita lurus, amalan kita sesuai dengan Rasulullah, lalu kita jalani dengan istiqomah, kita juga akan tahallul yang namanya husnul khotimah, akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya makna haji di dalam kehidupan kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.